wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah terbuka kasyaf kita, baik kasyaf hisi maupun kasyaf ilahiyah. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merestui perjalanan rohani kita, jiwa kita, agar kita bisa tetap bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, anta ila hilmihi ija ataqtahu ahwaju minka ila hilmihi ija asyaitahu. Anta ila hilmihi, pastilah engkau mengharap hilmihi, belas kasih sayang Tuhan, ija ataqtahu, apabila kamu benar-benar bersungguh-sungguh dalam ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwaju minka ila ilmihi ija asaitahu, lebih penting daripada belas kasih harapanmu kepada Tuhanmu, ija asaitahu, apabila engkau berbuat kemaksiatan. Ada perbedaan kejiwaan antara orang yang sudah taat kepada Allah dan kejiwaan orang yang masih melakukan maksiat demi maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat itu seperti melacur yang tidak mungkin tidak bisa ditinggalkannya, masih juga, atau misalnya dia masih tidak sholat 5 waktu tidak dapat dikerjakannya, berarti orang itu maksiat meskipun dia tidak melacur, sama tuh maksiat juga. Atau masih minuman keras, atau tidak juga minuman keras, tapi kalau diajak temannya minuman keras minum dia, kalau tidak ada tidak dia, orang itu berarti masih dalam kemaksiatan. Atau tidak melacur, tidak judi, tidak apa-apa, tapi dia sering berdusta menjadi kebiasaannya, berarti orang itu dalam kemaksiatan. Nah, seperti itu. Atau dia berdagang curang, mengambil untung banyak. Makanya kalau kita bertani, nah untung biasanya kita lebih lah, jual baras atau apa itulah, bagian tamban banyak sinilah. Nah, bagian tamban biasanya manu baras kita. Atau biasa tanpa disadari upah yang berlebihan, upah yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, memang mengakali orang. Nah, mungkin tukang servis, nah kebiasaan ya karena kerjaannya, atau tukang apa, tukang segala-gala tukang lah, makal kah, berarti masih dalam kemaksiatan. Nah, orang-orang yang maksiat itu yang tadi belas kasih harapan, minta kasih sayangi dengan Allah hampir adalah sedikit, tapi dia takut khawatir, dia tidak minta balas kasih sayang Allah malah. Lalu apa biasanya di jiwanya itu? Di jiwa mereka itu biasanya ialah ingin supaya keburukannya itu tertutupi oleh Allah, ditutupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Iyalah, bahasa lainnya tidak ketahuan, ya lah. Nah, supaya tidak ketahuan. Itu yang banyak dimohonnya kepada Tuhan. Mudahan ajar aku mencuri ini tidak ketahuan. Nah, ya lah. Iyalah, mencari ilmunya ke sana kemari. Ya lah, ilmu supaya menghilang, ilmu supaya apa? Nah, itu tidak ketahuan kan orang mencuri kalau menghilang. Ilmu supaya orang
mudah ditipunya, tidak ketahuan ditipunya. Semuanya itu harapannya kepada Tuhan di hati nuraninya. Berbeda ija atau tahu, apabila engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah di hatimu selalu memohon kasih sayang Allah. Kalau bahasa agamanya, irhamna ya Allah, irhamni ya Allah, kasih sayangnya aku, belas kasih sayangnya aku, irhamni aku. Nah, itu inti-inti masalahnya. Coba kita lihatlah. Wadzalika annal muti qad ya'radulahu inda ta'atihi ahwalu karu'yati nafsihi wal ijabi wal kibri wa asdara al ghairi wastihaqaqihil jazai ila ghairi jalika min kabairil qulubi. Terkadang orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kata Syekh, orang yang taat kepada Allah itu selalu dalam ketaatannya itu dia melihat dirinya terlalu tinggi dari orang lain. Nah, ini lagi kesusahannya. Jadi dia mengharap belas kasih, tapi daripada dirinya juga dia kadang-kadang melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Keunggulan ras kah, keunggulan apa biasanya? Kalau dalam kebudayaan itu sukunya lebih baik dari suku yang lain. Kalau ini karena dia sudah bisa taat maksiat, kadang-kadang dia mentertawakan orang-orang ahli maksiat. Nah, ini kelemahannya orang taat tuh, di hati orang taat tuh nah biasanya mentertawakan atau meremehkan, melecehkan sedikit orang-orang yang taat, orang-orang yang maksiat. Nah, itu hati kita hati-hati bila itu ada timbul di hati gitu. Nah, karu'yati nafsihi, dia melihat dirinya, wal ijabi, dia merasa kagum dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya, merasa dia lebih daripada orang lain, wal kibri, merasa sombong, nah ya kan, dari orang lain. Nah, ini misalnya orang taat. Sama guru agama, makin alim sidin, makin berat sidin melawan hati sidin sebenarnya. Nah, istilah lain, waktu berjalan orang tidak mengucapkan assalamualaikum lawan sidin, tersinggung sidin. Nah, iyalah, ya kan, di jalan misalnya tidak diucapkan assalamualaikum, singgung sidin, apa sih Fulan tidak menyebut assalamualaikum dengan aku, padahal aku ini kan guru agama, padahal aku ini kan guru anu lah. Nah, perasaan seperti itu bisa muncul. Maka makin orang itu makin alim, perasaan melihat diri takjub, melihat diri hebat itu makin besar. Nggak usah jauh-jauh lah, di Tamban misalnya apa tadi, panen raya. Orang lain di lain tidak panen raya, siapa tahu Tambannya hebat-hebat. Nah, iyalah, ujub terasa, nah itu sepele aja itu, tapi bisa terjadi biasanya. Demikian juga orang yang taat itu tanpa sadar dia melihat dirinya unggul dari orang lain. Nah, hati-hati bila ada seperti itu. Allahumma ya Allah, aku berlindung, a'udzubika minal ujubi, Allahumma a'udzubika minal ujubi wal kibri, minal ujubi wal kibri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ujub, daripada sifat ujub dan takabur atau sombong, waria, arya, ujub itu kawannya aja. Kemudian wastahaqqa kahul jaja ila ghairi jalika, bahkan di hati perasaan ada anggapan orang yang taat nih lah, orang taat nih perasaannya. Kalau itu ada ahli maksiat kan, nih sekarang orang taat tuh perasaannya timbul ingin minta haknya kepada Allah. Ini jadi masalah, minta hak, paham lah, minta hak. Karena aku warga RT 9 di kelurahan ini misalnya, aku adalah warga yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Nah, kayak itu tuh, itu dunia ya.
Tapi sekarang orang yang taat kepada Allah itu di hatinya ada perasaan, ini perasaan yang negatif, perasaan tidak baik, ingin minta hak kepada Allah. Doanya harus kayaknya dikabulkan. Tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doaku. Wah, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doaku. Hati-hati, kata-kata ini meruntuhkan kehambaan seorang muslim di hadapan doa. Adabnya hancur. Nah, ini tujuannya tuh, adab tuh tinggi pada ilmu. Kenapa adab tuh tinggi pada ilmu? Karena adab ini menghancurkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ayo, misal aja bang lah, sekolah agama lawas sudah berapa puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun belajar agama aja, lalu timbul bahasa di hati, masa Tuhan tidak mengabulkan doa permintaan. Wah, perasaan itu ya kan bahaya. Ini demikian juga orang taat, sholat 5 waktu sudah, sholat tahajud sudah dikerjakan, duha sudah dikerjakan, apalagi semua sunat rawatib dikerjakan, apalagi sunat rawatib itu kan yang menyertai sholat wajib, dikerjakan semuanya. Ayo, apalagi kurangnya, masa aku berdoa tidak dikabulkan? Perasaan minta hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta hak balasan. Rasanya aku nih kalau mati tidak mungkin kalau tidak masuk surga. Nah, pasti aku bisa masuk ke dalam surga. Makanya ulama yang yakhsyallah, yang sangat takut kepada Allah, itu mereka sampai mati takut semua, terus hatinya lentuhan, selalu berharap belas kasih dengan Allah, selalu minta supaya Allah mengasihinya, supaya Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, itu sama kan kita kalau sudah kaya, sugih, banyak duit, banyak uang, malas berdoa rezeki kita. Wah, doa rezeki aja jar. Karena dirinya sudah merasa kaya. Nah, itu sama perasaan seperti itu timbul. Ini berbahaya bagi orang-orang yang sudah taat kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan masalah ini. Wadzalika min kabairil qulubi. Nah, fayaqafu an tataqallaba ta'atahu ma'siyah. Itulah yang terjadi, kesombongan yang terjadi hanya diketahui oleh seseorang pada dirinya, yaitu pada hati manusia. Orang lain tidak tahu itu. Yang tahu siapa? Yang tahu kita sendiri. Tanpa sadar kita sombong di hati kita. Nah, ini problemnya. Makanya dulu saya terkejut membaca satu hadis Nabi. Ada ulama, orang alim, nah begitu bahasanya, orang alim itu diajab 500 tahun lebih dulu daripada orang biasa. Dulu diajab sidin apa? Ternyata ini min kabairi fi qulubihim, min kabairin fi qulubihim, adanya sifat sombong di dalam hati. Itulah celakanya orang yang taat kepada Allah. Nah, orang taat itu bahaya. Kecelakaannya di hati. Johirnya bagus, johirnya taatinya. Makanya penting kita belajar nih. Kalau tidak, kita tidak tahu, terlanggar, kita pasti terlanggar. Nang belajar aja bisa terlanggar, apalagi tidak belajar pasti terlanggar. Masya Allah, sia-sia semua amal itu. Kenapa jadi begitu? Tidak boleh. Masa orang mukmin tidak boleh berbangga? Orang mukmin boleh berbangga karena dia mengenal, mengetahui Tuhan, bukan menghebatkan amalnya. Makanya disebut mukmin. Mukmin itu menunjuk apa? Keimanan. Bukan amal lain, tapi keimanan. Keimanan ini kan pengakuan. Iyalah. Nah, hebatnya pengakuan apa? Pengakuan. Bini pian tuh nah di rumah pian akui bini kah ada kah? Karena pian akui bini lalu kau tinggal bersama pian lah. Coba lu kada lain kalau tidak pian akui istri ya, pagi kira tinggal di rumah lah. Nah, ini bahayanya.
maka itu adalah yang wal asi. Sebentar, Bu. Tetapi orang yang taat kepada Allah juga ada kelebihannya. Apa? Kalau benar-benar dia taat, yang timbul di hatinya bukan yang negatif tadi, tapi perasaan ingin minta terus-menerus dikasih sayangi Allah, dibelas kasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memikirkan hak-hak dirinya. Minta hak kepada Allah tidak ada. Bahasa Syekh kalau dulu tuh, orang yang minta hak kepada Allah tuh orang yang menuntut Allah. Ini. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita sudah berdoa kepada Allah, di hati itu timbulkan hina dina kita. Jangan dipikirkan yang punya ini, tidak usah dipikirkan lagi. Pokoknya orang yang sakit merista, bila teringat harta, apakah kebunkah ingat, kendaraankah ingat, rumahkah yang baik ingat. Rumah sewaan kan bapak ingat lah. Ini rumah, aku punya rumah, jarkan sudah. Semua yang tadi itu ingat, semua itu terpikirkan bergantung Allah. Bisa tetap ada, bisa dengan mudah hilang dengan kekuasaan Allah. Wah, kebakaran misalnya, tanah Panggurujar, gempa bumi, tidak gempa bumi, dibunguli orang, ditipu orang, iyalah terjual tanah rumah ya lah. Nah, banyak juga itu kasusnya. Semuanya benar. Jadi yang di hadapan Tuhan ini kita kehinaan. Allahu Akbar, sholat kita mulai dari takbir Allahu Akbar sampai akhir itu yang diutamakan jiwa kita lemah dan hina dinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan itu tadi itu. Jangan sampai yang kita pikirkan bacaannya aja. Yalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Penting-penting juga itu, tapi kan sudah hafal juga itu. Hafal enggak? Nah, yang bisa bolak-balik ini siapa? Hati. Makanya Nabi menyebut al-qalbu. Qalbu itu artinya bolak-balik. Arti hati itu, arti bahasa adalah bolak-balik. Cepat hilang ya hilang toh. 2 rakaat, ketiga rakaat aku ajar, yalah. Nah, sama dengan ini tadi tuh, kita akhirnya merasa hina di hadapan Allah tuh hilang. Yang ada Allah, nah sembahyang aku jar, orang lain belum tentu sembahyang. Nah, itu yang timbul. Sudah mengerjakan kewajibannya, sudah hebat dah aku nih ya. Nah, itu yang timbul, itu yang dijaga. Subhanallah. Sering inilah saya menyinggung kepada masalah inilah. Rubbama tahmiluhu ma'syiyatuhu alal hajari wal khawfi min rabbih tuzabulahul istiqnah wal kudu wasiddatil ibtikari ilaihi. Orang-orang yang maksiat boleh jadi dia melihat kemaksiatan itu menjadi waspada dirinya dan khawatir kalau kemaksiatannya itu diketahui oleh manusia. Ya kelak, adapun orang maksiat itu khawatir diketahui oleh manusia, lalu dia merasa takut dengan Tuhannya dan dia mengharap dia tetap tenang, dilindungi kemaksiatannya itu tidak diketahui oleh manusia. Nah, ini orang maksiat pulang kacaunya itu Bang, kacaunya lah. Wal kudu wasidatil ibtikari. Kemudian yang jelas kelebihannya orang maksiat itu ada, dia tidak bisa sombong dengan orang lain karena merasa dirinya berbuat maksiat. Tapi ada juga sombong, ada juga Bang, cuma kebanyakan lah. Makanya ini habis mencuri itu diamnya ya Allah, melakukan kejahatan maulah mengatakan orang lain. Memang ada manusia itu yang mengaku malah bangganya dengan kemaksiatannya. Malam tadi aku 3 botol minuman keras ku minum. Wah, iyalah. Nah, ya kan. Tapi kalau sudah berkait dengan orang lain, malam tadi itu aku mencuri di rumahan, wah ketahuan orang, tangkap polisi. Nah, kacau Am. Paloi waktu baru masuk kota, nah mesti mencuri, ada nah mesti mencuri. Masuk ke toko model kayak Alfamart, Indomaret tuh, ya kan,
serahkan anu jar-jarnya uangnya di kasir, buka kasirnya uang, kayaknya uangnya recehan ya masih. Rupanya di belakang apa? Di belakang orang anu Indomaret kan, Alfamart kah atau apakah? Ada minuman keras rupanya, no, jangan. Itu ambilkan aja. Minuman tuh. Oh ini udah bisa Pak jar orang tuh. Kecuali no. Umur Bapak berapa jar? Ini harus 21 tahun ke atas. Oh umur pula lebih 21 tahunnya Pak Loy. Nampak ya kan? Ke KTP nah buktinya ya Pak Loy. Bentar lah membaca aja orang dipoto orang kan. Sudah ya dikasih orang minuman dah tuh mau minum udah jadi masalah aja Pak Loy dah, tidak dapat uang banyak. Asal minuman keras dapat keluar. 2 jam kemudian ditangkap orang Pak Loy. Kenapa aja Pak Loy jadi aku ditangkap? KTP ditambahkan. Nah ini orang yang memang kurang berakal ya kan, kurang berakal. Tapi umumnya orang yang berakal, para pencuri seperti tadi, dia tidak mengisahkan kepada orang lain ya kan. Jebol ATM di mana yang ada jebolnya dia adalah yang mengatakan dengan orang tidak ada, malahnya berharap apa? Ditutupi kejahatannya itu. Nah itu bedanya. Baiklah sudah telah. Palijalika kanal abdu ila hilmillah ija ata'ahu a'waju minhu ila hilmihi. Karena itulah seorang hamba selalu berharap kasih sayang Allah ija ata'ahu, apabila dia taat kepada Allah, ahjahu minhu ila ilmi, lebih penting daripadanya ialah belas kasih sayang Allah, ija asai wahaja jiadah, maka dia meminta tambahan kepada Allah, belas kasih sayangnya kepada Allah. Ini mukmin yang baik ya, mukmin yang baik. Kultu, aku ingin berkata-kata Syekh Muhammad Azibah dalam Iqadul Imam, wazalika li'anna ta'ata basatul ijji warraf'ati walinafsi biha syahwah. Sesungguhnya ketaatan itu bila dikerjakan basatul ijji, dia bagaikan permadani kemuliaan. Jadi orang yang taat, coba pian nanti rasakan di rumah. Habis sholat 5 waktu kah? Apakah sholat apakah dari 5 waktu? Habis itu berzikir, duduk, atau habis sholat tahajud, bacaan. Itu terjadi situ perasaan permadani kemuliaan, rasa mulia timbul. Nah itu bahayanya. Jar Syekh Ajibah, nah itu bahayanya beristighfar bila merasa itu, astagfirullahaladzim. Jangan sampai itu menggiring kita, wali nafsi piha syahwah, bisa menggiring kita menjadi syahwat yang tersembunyi, menjadi hasrat yang tersembunyi. Subhanallah. Nah, jadi kita sembahyang itu bukan mencari bahagia, sebenarnya kita sembahyang itu untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Soal bahagia itu soal efek dampak, yalah, soal dampak. Jadi dalam agama itu luar biasa. Bahagia itu tanpa dicari pun didapatkan kita melewati ibadah yang kita kerjakan. Makanya di dalam Al-Quran itu wa may yashkur, siapa yang bersyukur kepada Allah, wa may yashkuru lillah fali nafsi, maka syukur itu bagi dirinya sendiri. Apa? Bahagia, orang bersyukur itu bahagia. Allah berhajatlah di apa disyukuri, Allah tidak berhajat disyukuri. Sebenarnya hikmahnya untuk dirimu sendiri. Cuma itulah sistem Allah. Kalau orang tidak taat nanti disiksanya. Nah itu lagi masalahnya. Jadi kita memahami sistem Allah. Wali annan nas yalhajuna sahibat ta'ati zahirah wa yanjurunahu bi aini ta'zim. Karena itu kebanyakan manusia melihat pada saat dia taat itu, dia terlihat yang johir pada waktu itu, yaitu bi aini ta'zim, secara nyata merta dirinya merasa hebat. Nah, karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kata Syekh Muhammad Ajibah, yaqulullah tabarakallahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, anda indal munkasirati qulubihim min ajli. Nah ini orangnya hebat.
Aku bersama orang yang munkasarah. Munkasarah itu orang yang pecah hatinya, orang patah hati. Qulubihim, hati mereka. Li ajri, karena diri Allah Subhanahu wa taala. Pecah hatinya, patah hati kah? Masya Allah, putus. Yaqulullahu ta'ala, ana indal munkasirati qulubihim. Aku bersama orang yang hatinya putus asa dengan makhluk nih, kecuali berharap li ajli kepadaku. Jadi Allah itu bersama orang yang hatinya selalu minta belas kasih kepada Allah, hatinya penuh harap kepada Allah, hatinya yang takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, tidak merasa mulia dan hebat dirinya, tidak, tapi itu jadi dalam dirinya nih merasa hina dina di hadapan Allah, merasa Allah hanya adalah tempat dia bergantung satu-satunya, patah hati dia dengan kehidupan dunia ini, dengan makhluk ini, semuanya tidak bisa memberikan kenyamanan apa-apa. Yang bisa menenangkan hatinya bila Allah memberi kasih sayangnya kepada dirinya. Subhan. Nah ini kata Nabi, jadi kalau ingin bersama dengan Allah itu caranya hati. Kenapa guru jar? Kalau bukan ibadat, ibadat itu supaya kita bisa minta belas kasih kepada Allah, kan gitu toh. Kita beribadat supaya kita bisa minta belas kasih. Kenapa? Karena orang ahli maksiat ternyata tidak bisa minta belas kasih dengan Allah. Makanya ilmu seperti ini harus disampaikan. Kenapa jadi harus disampaikan? Hati-hati jar kalau menyampaikan ilmu, kalau dengan orang nanti ahli maksiat tahu nanti jar dipakainya. Nggak bisa ahli maksiat tuh memakai ilmu ini. Misalnya dia ke pekerjaan mencuri, tadi itu kayak Paloy. Maulah dia dengan Tuhan, di hadapan Tuhan menangis-nangis minta belas kasih dengan Allah, mau enggak? Nggak mau, malu dia. Kerjaannya mencuri, iyalah. Nah, atau dia tidak mau sholat 5 waktu, maulah dia minta belas kasih dengan Allah, malu dia. Sama ya kita, lain orang tua kita maulah kita minta duit. Nah, ada orang tua tengah jalan, bah minta duit bah, jadi kita siapa aja orang ya kah? Kita sendiri malu. Nah ini rahasianya. Maka ibadat yang kita kerjakan tuh supaya kita mudah menghadap Allah, merasa nyaman menghadap Allah, lalu disitulah kita minta ampun, minta belas kasih Allah, merasakan hina dina di hadapan Allah. Lalu ada syairnya yang lalah. Nah syairnya yang kobiri ya Allah. Nah lawan Rasulullah maulah kita minta belas kasih sayang, kita tidak merasa melaksanakan syariat-syariat sidin, nggak mau kita, karena kita sudah banyak membaca selawat, 5 waktu kita kerjakan, ibadat kita kerjakan, lalu kita mau minta belas kasih kepada Rasulullah. Kobiri ya lah. Ya Nusaima, kayak batu syairnya dah. Nah, wahai angin sepoi-sepoi, beri kabar aku, karena hatiku sedang gelisah, megeram, sedang gundah, sedang patah hati, sedang karena terlalu berharap untuk bertemu dengan Rasulullah. Nah, siapa yang membaca itu? Bisa apa orang membaca yang tidak tahu artinya? Tapi kalau tahu artinya, berarti orang ini sudah banyak membaca salawat, ya kah? Orang ini sudah melaksanakan ibadat, lalu dia merasa rindu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi, sedikit lagi. Wa auhallah ta'ala ila ba'dil anbiya alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian para nabi-nabi. Nah, para nabi, kulli ibadi as-sidikin la yaqtaru fa inni in aqama alaihim adli wa qisti wa azibuhum ghaira zalimin lahum. Ujar Tuhan kepada para nabi-nabi yang lain, para nabi-nabi, sebagian para nabi-nabi Tuhan berfirman, wahai para hamba-hambaku, janganlah kalian tertipu diri kalian. Sesungguhnya jika aku berbuat adil, berbuat keadilan kepada kalian manusia, pasti semua kalian tuh pasti akan kusiksa.
Disiksa Allah sebenarnya kita nih kalau Allah memandang kita ini dengan keadilan, arti dengan keadilan, dengan kekuasaan keadilannya. Cuma Allah itu memandang kita ini dengan rahmat kasih sayang. Nah, ini rahasianya, sehingga kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pasangan dari rahmat Allah, Allah melihat kita dengan kasih sayangnya, pasangannya adalah kita minta belas kasih. Jadi jawaban hamba adalah belas kasih. Nah itu, jadi sepasang jadinya, iyalah itu yang dimaksud. Nah itulah memahami makna orang yang ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.